Kita rekomendasiin, jadi semua standar mobil kita itu tetap bisa digunakan untuk 4 atau 5 orang. Wah, Atau standarnya 4 orang deh, dengan satu driver misalnya. Contoh kayak VW ini juga 4 orang. Satu driver, 3 penumpang bisa. Sehingga yang di dalam bisa duduk 2 orang, yang di atas bisa duduk 2 orang. Kearifan lokal Nusantara. Surga yang tersembunyi. Penuh petualangan baru melihat eloknya negeri ini. Dan selalu menjadi inspirasi untuk membuka warisan yang baru. And this is Chandratama Adventure. Hey Sobat Camper Fan, spesial di video kali ini kita akan kasih tahu nih buat teman-teman camper fan. Jadi kita akan sharing bersama dengan salah satu penyedia penyewaan mobil camper van di Jogja nih. Kira-kira ada unit mobil camper van apa aja sih? Dan harga sewanya berapa? Serta fasilitas di dalam mobil camper van-nya seperti apa? Wow, pasti sangat keren sekali deh. Yuk, kita simak videonya sampai habis dan jangan di-skip. Halo Om. Halo, Ketemu lagi. Jogja lagi aku gak ngecam. Iya. Om, ini mau nanya-nanya Om, nanti sebelum kita lihat mobilnya, ini kenalan dulu Om dengan teman-teman. Om Okta dong. Iya. Camperphone.id. Ya, teman-teman nanti lihat di deskripsi camperphone.id. Ya, ada apa sih di camperphone.id Om? Ada ide. Lihat IG-nya ya. Yang pasti kita nawarin konsep piknik kayak baru kayak gini lah. Jadi konsep piknik camper. Kamu nggak lagi tidur di hotel, tapi kamu menikmati suasana yang pagi nanti kamu bisa lihat sunrise di sini. Betul. Sore ini kalau dia nggak hujan, sunsetan bisa di sini. Mantap. Jadi ini yang aku jual tuh gimana caranya teman-teman tuh bisa menikmati. Belum punya nggak masalah, bisa sewa dulu. Kalau tertarik tinggal bikin. Nah, betul tuh. Nah Om, ini seperti ini sudah banyak ya di Jogja ya Om ya? Banyak banget penyedianya, kurang lebih ada 4 penyedia camper di Jogja. Mantap. Dan ya semuanya bersaing dan kita kolaborasi bareng-bareng. Jadi nggak hanya camperphone.id juga, misal contoh teman-teman Saptawara pun juga kita kolaborasi dengan camperphone.id. Jadi package yang menarik. Contoh kalau di camperphone.id kan lebih seneng pakai mobil-mobil nom karena biar bisa dipakai siapapun, dan hari ini habis dipakai sendiri mobilnya sebenarnya. Tamu-tamu yang lain tuh pada nyetir sendiri. Nah, jadi kita ada paket menarik dengan teman-teman Saptawara tuh. Jadi nggak perlu sewa mobil campernya, tapi bisa dapat bonus VW klasiknya. Atau sewa VW klasiknya, bonusnya camper van-nya yang Jepangan. Jadi ini istilahnya apa ya kalau bukan Jepang? Istilahnya Jerman lah ya. Mobil-mobil Eropa lah, mobil-mobil barat gitu kan emang asik ya, ikonik, di foto cantik, keren gitu. Kalau Jepangan ya aku gunakan fungsional, semua orang bisa pakai. Tapi kan tetap yang namanya camper butuh foto ikonik. Betul. Nah, jadi ada paket-paket menarik ya. Gimana caranya mobil Jepangnya dapat, mobil VW Safarinya juga dapat. Mantap. Cakep ya. Salah satu kolaboratif kita di camperphone.id itu, ya kita juga punya klasik ya, ikonik, cakep, buat foto juga asik, jadi gitu. Jadi sebenarnya package yang menarik tuh itu. Jadi kalau 2 VW ada 2 keluarga atau 10 orang, 2 keluarga pakai 2 VW mungkin too high price. Ya. Tapi bayangin kalau satu Evalia, satu VW, dapat konten foto tapi sama-sama bisa ngecamp, bisa camper. Nah, standarnya itu tadi minimal ada roof tent. Ya. Roof tentnya ini Om, Ini itu lokales di atas ya teman-teman. tapi nyaman, udah ada matrasnya juga. Iya. Udah ada matras, standarnya nanti juga udah ada bantal 2. Oke. Terus di mobilnya sendiri juga udah ada kasurnya juga yang di belakang. Iya. Ini teman-teman. Nah ini udah ada juga kasur dan yang lainnya, tinggal ditarik toh untuk nambahin space-nya gitu ya. Tapi sebenarnya ini sih udah cukup berapa? Kalau ini kurang lebih lebarnya sekitar 100 gitu. 100 kali 160 yang ini. Kalau yang Evalia atau mobil yang lain 120 kali 180 rata-rata gitu. Dan roof tent juga rata-rata di 120 lebar sama 140 kurang lebih kayak gitu semua sih. Nah, pasti yang akan dibawa cuma bedanya kalau Kombi biar ikonik aslinya tetap dapat,
beberapa kompor nggak di dalam mobil tapi Oh, ya. ada di luar, semua udah disediakan di luar. Di- Makanya yang kombi semuanya pakai awning. Siap. Pakai awning. Kalau Evalia nggak butuh awning karena udah ada Belakang ini ya. belakangnya. Panjang soalnya ya. Juga Evalia panjang banget tuh 1 meter lebih kalau nggak salah. Oke. Evalia. Ya, ini Ya. aduh, cakep sebenarnya. Oke. Nah, kita coba tanya sama Om Okta ya. Seharusnya standar kapasitas untuk mobil camper van VW ini tuh untuk berapa orang ya bisa digunakan camper van nih? Kita rekomendasiin jadi semua standar mobil kita itu tetap bisa digunakan untuk 4 atau 5 orang. Wah. Atau standarnya 4 orang deh dengan 1 driver misalnya. Contoh kayak VW ini. VW ini juga 4 orang. 1 Iya, iya. driver, 3 penumpang bisa. Iya, iya. Sehingga yang di dalam bisa tidur untuk 2 orang, yang di atas bisa tidur untuk 2 orang. Nah, yang Jepangan juga gitu. Contoh nih, selain Evalia juga ada Mazda E2000 itu juga bisa untuk 4 orang. Jadi tamunya 3, drivernya 1, atas bisa tidur 2, di mobil juga bisa buat tidur untuk 2 orang. Oh. Jadi semuanya dapat. Nah, makanya Evalia juga konsepnya sama, ada roof tent dan juga ada box campernya di dalam. Berarti kelengkapannya juga udah komplit, meja makan, kompor, piring, alat masak, gitu, nah alat Iya. dan yang lainnya. Oh, sudah, berarti paket itu sudah komplit ya, ada kompor, ada alat masak, kita bisa makan di situ. Tapi untuk makanannya sendiri sudah ada paketnya atau belum, Om? Nah, beberapa tergantung pilih paketnya. Mau hanya sekedar nge-camper doang, ya paket trondol-trondolan aja. Jadi camper, driver, dan pengantaran. Contoh satu itu ada. Nah, dengan paket dengan barbecue pun juga ada. Jadi nanti di malam harinya kita udah sediakan barbecue setnya. Oh, tinggal bakar-bakar sama keluarga saja. Yo, nggak perlu ribet bawa dong. Iya, iya, Karena semua iya, udah iya. ready. Jadi Betul. emang sekarang ngerasain bahwa camping simple, nggak ribet itu ya kayak gini. Mungkin Iya. kalau pakai tenda dom, kita masih ngerasain ribet ya, Mas. Betul. Ininya suka lepas dan yang lain gitu iya, ya. iya. Emang dia simple dibawa, naik motor pun bisa. Iya. Tapi kalau kayak gini kan emang ikoniknya dapat, bisa buat foto, Iya. bisa buat promo ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan sih ke depan bisa jadi Indonesian is New Zealand kali. Iya, betul. Mudah-mudahan. Oh iya, kira-kira nih menurut Om Okta, yang harus kita tahu atau perhatikan jika kita memilih tempat camper van harusnya seperti apa sih? Ada 3 hal yang terpenting dalam dunia percamper vanan duniawi gitu ya. Untuk teman-teman bisa rental kan nggak hanya sekedar aku ada mobilnya tapi tujuannya nggak tahu. Yes, betul. Nah, kalaupun dia campervan.id kan juga menyediakan camper yang kamu bisa kemana aja sebenarnya. Tapi kemana aja itu kan tentu teman-teman perlu destinasi yang jelas. 3 hal destinasi yang perlu diperhatikan, yang adalah keamanan, security, yang kedua adalah kebersihan, Betul. 3 adalah toilet. Yes, Nah, itulah standar yang harus ada. Nah, di antara 3 standar yang ada itu untuk di Jogja, pertama kita dari daerah utara ada Nawang Jagat. Nawang Jagat itu adalah kaki Gunung Merapi, di mana ketika pagi hari kamu bisa menikmati suasana syahdunya Merapi dan jelasnya Gunung Merapi bagian ujungnya. Luar biasa. Keren. Ada elang di situ, ada suara elang. Oh ya? Masih ada elang. Wow. Dan kadang ada monyet kalau datang. Tapi sering monyet tuh datang dari asal nggak sering-sering kasih makan aja sih, karena dia akan datang sih. Jadi menurut penduduk bisa dikatakan hama, tapi bagi pengunjung bisa dikatakan sebagai wisata juga sih. Iya, betul. Turun dari Nawang Jagat, di situ ada Kali Ayu atau di Lor Sambi. Di Lor Sambi itu kaki Gunung Merapi juga, tapi agak sedikit bawah. Tapi view-nya adalah Kali Kuning. Jadi adalah aliran sungai dari mata air yang ada di Gunung Merapi. Adem banget. Om Firman udah pernah kesana? Iya, betul. Kita sudah ada di vlog kita. Udah ada nanti. vlog. Walaupun belum jadi tuh ya. Iya. Progress ya. Masih on progress. Tadi udah di Lor Sambi, kaki Gunung Merapi, menikmati air di sungai. Habis itu turun menikmati Jogja Lantai 2. Ini bagi orang-orang yang suka sahdu nih, pacaran berdua sama temen. Aduh, paling sahdu di sini karena nanti malam itu akan kelihatan bintangnya nggak di atas tapi di bawah. Wah. Bayang, relip lampu kota, kecuali kalau Jogja lagi mati lampu. Iya. Benar. Oh, berarti ini ya, kita menunggu itu Ya, ya. ini di Watu Tapa itu sebenarnya adalah tebing breksi, di mana tadinya tempat tambang dan dibangun jadi tempat wisata yang akhirnya bikin orang
yang tambang itu kan nggak long life ya, Ya, wisata betul. akhirnya long life Iya, dan betul. menjaga lingkungan akhirnya. Nah ini jadi salah satu prototipe, terus camper van salah satu tempat yang paling bersih mungkin untuk yang di Jogja dengan standar masing-masing buat parkir kendaraan, rumput buat tenda dan yang Iya. lain. Jadi dapat hal yang itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini paling sahdu, paling romantis menurutku di sini. Iya. Dan ini biasanya kalau sore ketemu pas Sunset bagus, gitu ya. iya, sunsetnya Iya, kan bagus kayaknya. mataharinya Betul. menjauh dari kita. Iya, iya, iya. Jadi makin menjauh mataharinya makin besar. Jadi Iya. nggak ada matahari tenggelam. Gini Om Pak. Ya. Kalau gitu misalkan nih, saya ada teman dari Bali, dia mau berkamper van, jadi tinggal dia naik pesawat Iya. sama Om Okta nanti disamperin di bandara, Bisa samperin semua urusannya itu diberesin. beres. Itu kira-kira memerlukan budget berapa? Misalkan 3 hari dah. Saya mau 3 hari ke Jogja dengan wisata pertama itu pantai dan pegunungan dan yang satu budaya. Wih. Itu kira-kira itu. Cakep 3 banget. hari. 3 hal ya, pantai, budaya, dan pegunungan. Iya. Jogja semua dapat tuh. ini. Kebetulan hari ini tadi aku habis nganter tamu ke stasiun karena bandara sebenarnya bisa kita antar sana, cuma ada extra cost-nya. Ada beberapa tamu cukup nggak perlu nambah extra cost, cukup yaudah di stasiun aja karena bandara di YA kan kurang lebih 2 jam dari Jogja. Jadi dia bisa naik kereta ke stasiun Tugu, kita buatkan itinerary-nya kayak ini tadi akhirnya. Dan akhirnya langsung menuju ke Pantai Gunung Kidul terlebih dahulu di Watu Kodok. Nah, mulai dari berapa? Mulai dari rental mobil itu sekitar kita siapin untuk camper yang paling sederhana dari 600.000 sampai 2 juta per day-nya. Per day. Per day ya? Per day. Jadi kita ngitungnya 2 hari. Iya, 2 hari 1 malam tapi dari jam 2 siang sampai jam 12 siang besoknya. Jadi kayak check-in check out hotel. Berarti kan kita cukup, misalnya jam 2 kita ke destinasi wisata, pagi kita berkemas, kita Pindah lagi kalau lagi. 2 hari. Kan Ya, gitu, kalau gitu. 2 hari jadinya bisa itu. Terus pindah lagi ke tempat lain untuk Nah gitu jam maksudnya. gimana lagi. Enggak, kira-kira berapa budgetnya? Kalau untuk mau nyetir sendiri nyoba ya. dan untuk selama ini ada yang dari paling murah jadi 600 kali 3. Itu yang paling murah. Itu yang paling murah. Iya. Enggak, Enggak, per mobil. BBM. Jadi dia Itu sudah termasuk driver. no driver, betul. Kalau ntar dengan driver dan dia kapasitas mobil? itu mobil bisa untuk 4 orang. Oh, 4 4 sampai 5 orang. Berarti no driver ya teman-teman ya di driver, sini no ya. BBM. Nah, no driver, no BBM. Silahkan nanti isi BBM sendiri. Ya kan? Beberapa kan ada yang pengen private ya jalan sendiri. Betul. Nah, Tadi kita nggak tahu mau dari 4 diganggu. orang langsung jalan sama teman-temannya ya pengen private. Iya. Ada banyak jenis mobil yang dipakai untuk penyewaan camper van nih. Nah, salah satunya mobil jenis VW Kombi pabrikan dari Jerman ini, teman-teman. Itu kira-kira dari yang paling low budget itu kan 600. Itu unitnya pakai apa? Terus kalau kira-kira yang di atasnya lagi itu unitnya pakai apa? Oke, banyak sih dari kita ada Mazda E2000, ada Evalia. Itu ada termasuk VW. yang low. Itu masuk yang low. Sebenarnya standarnya hampir semua sama. Standar dari camper kita itu satu roof tent, Ya. terus box camper. Iya. Jadi di mobil itu bisa untuk Iya. tidur 4 orang. Jadi apapun unitnya nanti tergantung kolaboratifnya. Iya. Ada di sini. Pilihannya ya yang Pilihan ada apa, ya. Yang ada apa? Jadi kayak keterbatasan unit. Betul. Satu dibawa di Malang nih lagian nih satu unit. Udah 3 jalan namanya. Adanya apa Om itu? Jadi Ya karena tergantung reservasi sebelumnya. betul. juga. Kalau Dulu-duluan bisa lah, reservasi dulu-duluan. Kalau sudah keluar semua ya nggak bisa milih, kan gitu. Siapa cepat dia dapat. Somethingnya itu sih. Iya. Dan alhamdulillah nih selama libur ini ya, long season ini cukup ramai sih dari Jumat kemarin tuh. Jadi saling berkumpul pada nanya dan yang lain. Gitu.
Tuh. Jadi lebih lengkapnya nanti mungkin bisa dilihat ya, dicek di IG-nya. Selama ini kita masih baru di IG di campervan.id. Campervan.id. Berarti di IG Mas ada nomor kontak juga dong? Ada dong. Ada. Ada nomor kontak. Mas Okta. Nggak hanya Ya. sekedar rental, tapi kita juga building juga. Nah, itu tuh. Kolaboratif mungkin ada satu daerah nih contoh nih, boleh nih Om ya? Ya boleh, enggak apa-apa, silakan. Kayak satu unit emang campervan lahir di Jogja, tapi karena kebanyakan orang akhirnya bisa beli karena kurang lebih dana 110 sampai 120 udah bisa jadi camper. Dari satu unit Evalia, akhirnya beberapa unit kami banyak diduplikasi, bangun di saya, terus dikirim satu di Batam. Kita ada di Batam. Betul. Akhirnya membangun campervan di Batam. Betul. Terus dibawa ke Bogor. Akhirnya kita ada satu di Bogor. Terus dibawa ke Bekasi. Akhirnya kita ada satu di Bekasi. Terus dibawa ke Bandung, ada satu di Bandung. Magelang duplikasi ada satu di Magelang. Kemarin dibawa Jogja. Investor pengen beli satu untuk di Jogja, tapi terlalu banyak waktu awal, aku kirim ke Malang. Iya. Terus aku balikin lagi ke Jogja. Selang berapa lama dibeli sama temen di Malang. Di Malang. Di Malang di Blitar. Budget satu camper Bisa bikin sekitar lebih 110 sampai 120 juta. sama mobilnya? Sama mobilnya. Kalau Mobilnya? pakai unit Evalia. Oh, Evalia. Kalau pakai Mazda E2000 jauh lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Oke. Ya tergantung nanti kebutuhan sih. Kalau aku rekomendasinya mobil muda ya. Jadi Enak. E2000 sama ini dia harus dengan driver. Iya. Tapi kalau Evalia, Grand Max, Luxio Nggak perlu lah. bisa lepas kunci. Betul. Karena mobilnya mobil muda. APV Mas, kira-kira Bisa aku udah bikin satu EPV. habis berapa tuh Mas? Buat building, roof tent, box dan kelengkapannya lain kurang lebih 20 juta. 20 juta. 20 juta. Berarti Susu. Bisa. Boleh itu untuk basic. Basic tuh udah roof tent, Ya, udah roof crossbar, udah meja kursi lipat, udah box camper, udah dengan matrasnya pakai Royal Foam. Tuh 10 cm, 120 kali 180 cm Tapi nggak tebal termasuk 10 cm. kompor-kompornya kan? Kompor sebenarnya bisa masuk juga sih. Bisa. Karena Tergantung kompor ini. tuh HPP-nya cuma beli Ya. 300 ribuan ya. Tergantung permintaannya aja, Pak. Itu ya. Susah nggak nyampe. Cuma yang belum Sitimu. termasuk itu genset. Itu minta genset, minta AC dalam. Baru naik lagi. Udah start 20 udah masuk lah. Maksudnya 3 jutaan. Iya, dari murah. itu aja genset beli. Gini Om, dengan adanya campground dan tujuannya camper tuh nggak hanya sekedar kamu ngemper, kita mungkin bisa bedakan lah ya dengan teman-teman overland. Kalau teman-teman overland buka jalan, dia butuh genset, Betul. karena dia nggak ada kelistrikan. Sedangkan kita tujuannya adalah kita membangun wisata dengan membangkitkan teman-teman di desa wisata. Betul. Caranya apa? Desa wisata dulu kondisi pandemi rusak semuanya karena kos untuk bangun villa, bangun homestay itu kan tinggi, nggak ada yang nginep, rayap semua pasti masuk. Akhirnya kos bulanannya mahal. Nah akhirnya sebenarnya desa wisata cukup dengan keindahan alamnya, potensi budaya atau apapunnya itu cukup dengan kamu punya lapangan yang teduh, disediakan tempat camper, 3 hal tadi: security, toilet, dan kebersihan. Itu udah cukup buat kita, sama listrik berarti ya. Nah kalau itu udah cukup, berarti mobil tuh udah nggak perlu lagi bawa genset, cukup bawa inverter hanya untuk cadangan sejam 2 jam, sisanya masuk ke listrik, ya aman. Iya, kalau kayak di sini nih. Bangun desa wisata. Oke, ini obrolan sore kita dengan Mas Okta. Nanti akan udah ketemu langsung ya. wah, teman-teman bisa kalau ke Jogja kontak aja. Jadi ramein kontaknya biar dia pusing. Dan baik itu tadi teman-teman, review sekaligus sharing kita bersama Om Okta, pemilik camperfun.id Jogja nih. Buat teman-teman yang ingin tahu, kepo, bisa langsung cek deh di Instagramnya ya. Dan nantikan perjalanan Sitimo Campervan Toyota Rush Candatama Adventure keliling Nusantara. Dukung terus channel ini dengan like, comment, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. See you on the next trip.